Selamat pagi Camar, selamat pagi pemirsa. Ini beberapa hari terakhir masyarakat masih geram dengan aksi pengoplosan Pertamax dan Pertalite yang merugikan 1.000 triliun, Camar. Iya, dan sudah ada 9 tersangka pengoplos Pertamax dan Pertalite. Rakyat ini menjadi korban. Pemirsa, selamat pagi. Apa kabar Anda? Selain berita utama tadi, sejumlah laporan menarik lainnya juga kami hadirkan untuk Anda pada pagi hari ini. Bersama saya Camar Hainda. Dan saya Arlisa Hadi. Berikut seputar Raini Pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, intensitas hujan yang tinggi. 2 jembatan gantung rusak diterjang banjir Sungai Batang Kampar di Pasaman, Sumatera Barat. Ya, banjir juga merendam puluhan rumah warga. Semakin naik, jembatan semakin tergendeng ini. Banjir bandang menerjang jembatan penghubung antar kampung di Jorong 5 Pertemuan Muaro Sungai Lolo, Pasaman, Sumatera Barat. Puluhan warga yang sedang berada di kebun terjebak tidak bisa menyeberang sungai untuk pulang ke rumah. Selain jembatan, aliran air sungai di Kampung Kubu Sungkai yang besar dan deras membawa material lumpur dan kayu menghantam beton jembatan dan meluap ke pemukiman warga. Air dengan ketinggian 1 meter merendam lebih kurang 50 rumah dan 1 masjid. Mengantisipasi luapan air semakin besar, warga sekitar bergotong royong membersihkan material yang menyumbat di bagian jembatan. Air mencapai setinggi hingga orang dewasa. Di belakang nampak kami lihat 5 kendaraan sepeda motor terendam banjir. Dan juga di rumah ini berupa pakaian, beras, semuanya terendam banjir. Tidak ada korban jiwa, 1 unit rumah hancur dan beton jalan perkampungan rusak akibat terkikis arus air. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Ari Yohanes melaporkan. Komisi 12 DPR RI menyidak sejumlah SPBU di kawasan Cibubur dan Depok. Sasarannya mengambil 3 sampel BBM dengan RON 90 dan 92 milik Pertamina dan Shell. Ketiga sampel akan diuji Lemigas yang hasilnya diumumkan hari ini. Komisi 12 bersama perwakilan Balai Besar Lemigas dan Ditjen Migas Kementerian ESDM menyidak SPBU Pertamina Jambore Cibubur, Jakarta Timur. Petugas mengecek dan mengambil sampel BBM jenis Pertalite dengan RON 90 serta Pertamax RON 92. Menurut Wakil Ketua Komisi 12, dari hasil sementara pengecekan awal, kedua jenis BBM tersebut tidak ditemukan adanya indikasi BBM oplosan. Namun kedua sampel tersebut tetap akan dibawa ke lab Balai Besar Lemigas untuk diuji. Nantinya hasil uji tersebut akan diumumkan langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia hari ini. Selain di SPBU Pertamina, sampel BBM RON 92 juga diambil dari sejumlah SPBU swasta. Seluruhnya kemarin bahkan di rapat kerja juga diakui oleh Shell, oleh Vivo, oleh AKR. Mereka semua melalui program sertifikasi kayak model inilah, diuji dulu. Kita tidak dalam rangka, kita ini satu menguji sampel ini untuk diuji ke Lemigas. Kejaksaan Agung membantah klaim Pertamina Patraniaga terkait tidak adanya pengoplosan Pertamax dengan Pertalite. Kejaksaan menegaskan pihaknya bekerja dengan alat bukti. Kejaksaan Agung menegaskan temuan dugaan Pertamax dioplos dengan Pertalite diperoleh dari keterangan saksi yang telah diperiksa penyidik. Menurutnya bahan bakar minyak yang telah dioplos itu kemudian dijual dengan harga Pertamax. Terkait temuan yang menuai polemik dalam masyarakat, pihaknya akan segera meminta keterangan ahli. Ada RON ya 88 di blending dengan RON 92. Sebelumnya dalam RDP dengan Komisi 12 DPR RI, Dirut Pemasaran Regional Pertamina Patraniaga, Mars Ega Legowo memastikan tidak ada perubahan level BBM ataupun perubahan RON saat Pertamina Patraniaga menyalurkan minyak dari terminal ke SPBU. Pertamina Patraniaga memberikan layanan kepada masyarakat untuk RON 90 dengan merek Pertalite dan RON 92 dengan merek Pertamax itu adalah sudah sesuai spek.
dan kita menjamin kepada masyarakat bahwa di SPBU yang kita jual adalah sesuai spek. Adapun tadi dijelaskan oleh pimpinan Komisi 12, penambahan aditif tersebut adalah sifatnya untuk menambah value dari performansi produk-produk tersebut. Skema ini juga sama dilakukan dengan badan usaha yang lain. Tadi di situ diklarifikasi satu persatu. Adapun aditif untuk Pertamax yang kita tambahkan di situ sifatnya untuk menambah performansi untuk anti karat, corrosion inhibitor, untuk deterjensi agar mesin juga menjadi lebih bersih. Kasus korupsi yang menyeret keterlibatan 7 petinggi anak usaha Pertamina ini seolah membuka bobroknya tata kelola dan juga moral para pelaksana kebijakan migas di Indonesia. Diketahui kerugian negara dari kasus ini mencapai 193,7 triliun rupiah per tahun, di mana kasus ini terjadi dalam kurun waktu 5 tahun. Sementara masing-masing tersangka sudah memperoleh gaji fantastis. Sebagai dirut gaji Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, tersangka Rifa Siahaan memperoleh kompensasi 22 miliar per tahun atau sekitar 1,8 miliar per bulan. Sebagai dirut Pertamina International Shipping, tersangka Yongki Firnandi menerima gaji sekitar 216 juta rupiah per bulan. Setelah kasus PT Timah, mega skandal Pertamina menjadi kasus korupsi paling menuai sorotan, bukan hanya jumlah kerugian negara yang fantastis, tapi juga hasrat memperkaya diri sendiri yang tidak pernah habis. Dengan gaji yang melimpah, rupanya tetap membuat para tersangka tetap tergiur melakukan korupsi. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, kerugian negara akibat mega korupsi BBM Pertamina menembus angka fantastis mencapai hampir 1.000 triliun rupiah. Tersangka ini mega korupsi BBM Pertamina kini bertambah menjadi 9 orang. 2 tersangka baru yang juga merupakan bos Patraniaga terbukti melakukan tindak pidana markup atas persetujuan dirut Pertamina Rifa Siahaan. Kejaksaan Agung RI kembali menahan 2 tersangka baru mega korupsi BBM Pertamina. Keduanya merupakan bos Pertamina Patraniaga, yakni Maya Kusmaya, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga Pertamina Patraniaga, dan Edward Kum selaku Vice President Trading Operation Pertamina Patraniaga. Keduanya membeli RON 90 dengan markup seharga RON 92 atas persetujuan tersangka Rifa Siahaan, Direktur Utama Pertamina Patraniaga. Kemudian kedua tersangka mengoplos RON 88 dengan RON 92 di terminal storage milik tersangka Muhammad Keri Adrianto, anak bos minyak Riza Khalid, dan tersangka Gading Ramadan Yudo, dan dijual dengan harga Pertamax. Modus ini mirip dengan kasus impor minyak Zatapi oleh Petral pada 2008 silam. Kerugian negara akibat mega korupsi BBM Pertamina ini disebut menembus angka fantastis mencapai hampir 1.000 triliun rupiah. Meski Pertamina menyebut tidak ada pengoplosan, hanya penambahan zat aditif, namun Kejaksaan Agung membantah pernyataan Pertamina. Tetapi penyidik menemukan tidak seperti itu. Ada RON 90 atau di bawahnya, ya 88 di blending dengan RON 92. Jadi RON dengan RON. Tadi kan tidak seperti itu. Kini tersangka skandal mega korupsi BBM Pertamina bertambah menjadi 9 orang. Terhadap 2 tersangka tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan secara maraton, tadi mulai jam 3 sampai dengan saat ini, penyidik telah menemukan bukti yang cukup bahwa kedua tersangka tersebut diduga melakukan tindak pidana bersama-sama dengan 7 tersangka yang kemarin telah kami sampaikan. Kejaksaan Agung kini terus menelusuri mega korupsi BBM Pertamina. Rabu malam, rumah Raja Minyak Riza Khalid kembali digeledah. Selain rumah Riza Khalid, penyidik sebelumnya juga menggeledah sebuah kantor di Plaza Asia lantai 20, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. SDM Bahlil Lahadalia menampik isu BBM Pertamax yang dioplos Pertalite. Bahlil memastikan kualitas BBM Pertamax yang beredar di masyarakat saat ini sudah memenuhi standar. Apanya yang kualitas kita kan sudah sesuai standar. Jadi kalau membeli harga yang bagus,
minyak bagus, harganya juga bagus. Mau setengah-setengah, ada juga setengah-setengah. Semua sudah ada speknya itu semua. Yang tadinya itu nggak bisa diolah di dalam negeri, sekarang kita minta harus diolah dalam negeri. Dengan cara bagaimana? Memblending antara kualitas minyak bagus dengan minyak yang setengah bagus. Itu di-blending agar spek di refinery kita itu masuk. Hari ini Lembaga Bantuan Hukum Jakarta membuka posko pengaduan masyarakat untuk warga yang terdampak akibat penggunaan Pertamax oplosan hingga 5 Maret mendatang. Direktur LBH Jakarta, Fadil Al-Fatah menegaskan, warga bisa mengajukan gugatan kepada negara agar mengembalikan haknya yang selama ini dihilangkan. Jika masyarakat, warga atau publik merasa dirugikan dengan adanya dengan adanya dugaan pengoplosan RON 92 ini, kami pikir silakan datang kepada kami, adukan persoalan seperti apa, dan kita akan rumuskan dan diskusikan bersama. Kita bisa ajukan gugatan warga negara atau citizen lawsuits untuk meminta negara mengeluarkan kebijakan yang mengembalikan atau memulihkan hak warga negara yang selama ini dilanggar. Kalau konteksnya kemudian implementasi kebijakan yang buruk yang berdampak pada kerugian warga, itu bisa diajukan gugatan perwakilan kelompok atau class action untuk menuntut ganti rugi dari tindakan atau implementasi buruk suatu kebijakan yang berdampak pada masyarakat. Kisruh dugaan Pertamax oplosan terus menjadi polemik di masyarakat, meskipun Pertamina Patraniaga sudah memberikan klarifikasinya. Menanggapi keresahan masyarakat selaku konsumen, YLKI meminta dilakukan uji petik oleh beberapa pihak untuk memastikan kualitas BBM. Pasca Kejaksaan Agung membongkar adanya dugaan praktik pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax sebagai salah satu modus yang dilakukan oleh para tersangka dalam dugaan mega skandal korupsi BBM Pertamina, YLKI pun angkat bicara. Pihaknya mendesak Dirjen Migas segera melakukan pengecekan dan inspeksi terhadap seluruh kualitas BBM Pertamax yang terdapat di penampungan ataupun kilang-kilang Pertamina. Jika terbukti ada kecurangan, masyarakat yang merasa dirugikan berhak meminta ganti rugi kepada Pertamina. Kemudian Dirjen Migas harus mengumumkan hasilnya kepada masyarakat. Masyarakat bisa meminta melakukan uji petik tentang kualitas itu. Meminta siapa? Ya pokoknya ya meminta Pertamina, mungkin melalui organisasi konsumen, perwakilan konsumen gitu, meminta Pertamina mengizinkan perwakilan konsumen itu untuk melakukan uji petik. Gitu, artinya benar nggak kualitas itu? Tentu saja misalkan contohnya organisasi konsumen melibatkan institusi terkait yang berwenang untuk melakukan itu gitu. Nanti juga kami meminta Pertamina juga memberi sanksi bagi rekanan yang memang melakukan penyimpangan. Dugaan pengoplosan mencuat dalam keterangan Kejaksaan Agung terkait modus salah satu tersangka yakni RS yang melakukan pembelian minyak bumi dengan kualitas RON 90 atau setara Pertalite yang kemudian diolah kembali ke depo dan dijual kembali dengan tipe RON 92 atau sebagai Pertamax. Ya, aku ya. Dari Jakarta, Presiden Prabowo Subianto memimpin parade senja di retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, Kamis malam. Parade senja juga dihadiri Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo. Presiden Prabowo Subianto memimpin parade senja di retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, Kamis malam. Sambil menaiki mobil maung, Prabowo didampingi Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo melakukan pemeriksaan pasukan di tengah guyuran hujan. Parade senja yang dimeriahkan pertunjukan drum band genderang Sulung Cakra Lokanata ini merupakan salah satu agenda utama kegiatan retret yang diikuti 800 kepala daerah dan wakil yang telah berlangsung sejak akhir pekan lalu. Usai parade senja, Prabowo juga mengikuti makan malam bersama para kepala daerah dan peserta upacara. Prabowo pun mengapresiasi kerja keras para taruna yang telah mensukseskan rangkaian parade senja. Anak buah yang sebetulnya anak-anak kita sebenarnya, kalau berbuat baik saya kira pantas bapaknya memberi penghargaan. Akan menggunakan hak prerogatif saya memerintahkan Panglima TNI untuk memerintahkan gubernur-gubernur Akademi Militer
dan juga kepada Kapolri memerintahkan Gubernur Akademi Kepolisian untuk memberi tambahan 2 hari istirahat. Bertepatan di acara gala dinner, Prabowo juga sempat memberikan ucapan selamat untuk Wali Kota Depok dan Singkawang yang berulang tahun kemarin. Dari Magelang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews. Para kepala daerah mengikuti pembekalan atau retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah dengan penuh semangat. Melalui retret, para kepala daerah tidak hanya mengasah wawasan sebagai pemimpin, tetapi juga mempererat silaturahmi dan berbagi pengalaman. Para kepala daerah mengikuti seluruh agenda pembekalan atau retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah penuh antusias. Suhu dingin lembah tidar tidak menyurutkan semangat mereka untuk mengikuti retret hingga hari akhir. Sejumlah kepala daerah mengaku senang mengikuti seluruh materi pembekalan, termasuk agenda yang sifatnya rekreatif dan menyehatkan. Retret tidak hanya mengasah wawasan sebagai pemimpin, tapi juga mempererat silaturahmi dan berbagi pengalaman. Makanan cukup baik ya, menu bergizi. Menu bergizi, jadi bukan anak sekolah aja, kita juga dapat menu bergizi di sini. Soal pembekalan gimana? Pembekalan kemarin kita fokus di ketahanan nasional, wawasan Nusantara dan geopolitik. Ini yang dapat manfaat besar ke seluruh kepala daerah, khususnya yang terluar dan berbatas dengan negara lain. Sementara kepala daerah lain menilai retret juga memperkuat jiwa korsa mereka. Retret merupakan bagian dari program pembinaan kepemimpinan dengan tujuan mempererat kerjasama, meningkatkan kinerja, serta membahas berbagai isu strategis terkait pemerintahan dan pembangunan daerah. Dari Magelang, Jawa Tengah, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang menyisakan sejumlah cerita. Momen-momen unik terjadi justru di belakang layar pembekalan kepala daerah. Teman-teman, inilah nasib kalau bapak-bapak disuruh pakai setrika uap. Inilah video Wali Kota Kupang, Christian Widodo, dan Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, yang viral di sosial media. Di mana keduanya mengunggah momen penuh canda di sela-sela retret. Alih-alih ingin merapikan baju, namun keduanya malah nampak kebingungan menggunakan setrika uap yang menjadi salah satu fasilitas di penginapan. Selanjutnya ada momen unik saat Wamendagri Bima Arya menemui Supian Suri yang sedang mengelap sepatu hitamnya di barak tempat penginapan. Seketika Supian Suri merasa kaget sambil menahan tawa. Wali Kota Depok itu langsung kagok saat ketahuan membersihkan sepatunya sendiri. Ya, di balik keseriusan agenda retret kepala daerah, terselip momen-momen santai penuh canda tawa bagi para peserta. Retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah, selain untuk mensinkronisasikan visi dan misi pemerintah dan para kepala daerah, juga bertujuan untuk mempererat kebersamaan dan meningkatkan disiplin kepemimpinan. Ini sangat baik bagi para kepala daerah, cuma mungkin sekedar masukan biar jadwalnya tidak terlalu padat, sehingga kami juga punya waktu interaksi dengan para kepala daerah yang lainnya. Mungkin lebih diperbanyak diskusi-diskusi dalam kelompok kecil, saling berbagi untuk daerah-daerah yang unggul dalam segi misalnya peningkatan PAD, misalnya dalam rangka SPBE atau digitalisasi birokrasi. Ketika orang-orang ini, para kepala daerah ini punya kemajuan-kemajuan daerahnya bisa di-sharing dengan kepala-kepala daerah yang lain. Baik buat kami kepala daerah, di mana dari sisi disiplin waktu dulu, ya kita jadwalnya sudah begitu padat sampai jam 21 dan semua pemberi materi itu, narasumber itu ya berkompeten dan dengan materi-materinya yang cocok buat kami di daerah. Harapannya dalam periode ke depan, Indonesia memiliki para pemimpin yang bisa diandalkan dan menjadi tumpuan yang baik bagi masyarakatnya. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, Indonesia akhirnya memiliki bank emas atau bullion bank untuk pertama kalinya. Targetnya cukup tinggi, yaitu meningkatkan produk domestik bruto PDB hingga 245 triliun, serta menciptakan 1,8 juta lapangan pekerjaan.
Ditandai dengan memasukkan batangan emas ke dalam treasure box, Presiden Prabowo Subianto meresmikan Bank Emas atau Bullion Bank di Gade Tower, Jakarta Pusat. Bank Emas atau Bullion Bank ini merupakan yang pertama dibentuk di Indonesia. Salah satu tujuannya adalah menahan arus keluar atau menyimpan devisa hasil ekspor sumber daya alam, dalam hal ini emas. Saya paham bahwa persiapan Bank Emas ini memakan waktu cukup lama. Kalau tidak salah, lebih dari 4 tahun. Takdir saya bahwa saya yang resmikan. Sekali lagi, saya harus ucapkan terima kasih Pak Jokowi. Presiden Prabowo menambahkan, dari hulu hingga hilir, emas akan diolah dan disimpan di dalam negeri, tidak mengalir ke luar negeri. Bank Emas diharapkan dapat meningkatkan produk domestik bruto hingga 245 triliun rupiah dan membuka 1,8 juta lapangan kerja. Sesuai aturan OJK, Bank Emas atau Bullion Bank memiliki beberapa fungsi, di antaranya layanan penyimpanan emas, pembiayaan emas, perdagangan, dan penitipan emas. Bank Emas akan dikelola 2 BUMN, PT Pegadaian, dan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Menteri BUMN Erick Thohir menambahkan, saat ini terdapat sekitar 1.800 ton emas yang disimpan masyarakat di luar sistem perbankan. Pembentukan Bank Emas diharapkan dapat menarik simpanan emas ke dalam sistem keuangan formal untuk dimanfaatkan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, persaingan bisnis air mineral dalam kemasan di pasar Indonesia sangatlah kompetitif. Betul, dan persaingan tersebut mendorong produsen untuk berinovasi, salah satunya adalah pemanfaatan teknologi nano purifikasi. Wingswood meluncurkan Aquaviva air mineral dalam kemasan pertama di Indonesia yang diproses dengan teknologi 7 tahap nano purifikasi. Inovasi tersebut tidak hanya menawarkan produk berkualitas, namun juga strategi cerdas dalam menghadapi persaingan pasar yang makin ketat. Selain keunggulan teknologi, Aquaviva juga dikemas dengan desain berbeda, yakni penggunaan warna kuning yang menonjolkan kesan kemurnian. Karena melalui 7 tahap yang panjang, itu sehingga akhirnya tidak ada lagi kontaminan atau zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, sehingga bisa diminum dengan aman karena sudah dipastikan Aquaviva ini adalah air mineral murni alami yang sehat untuk semua orang. Menyasar pasar generasi muda, Aquaviva berusaha memenuhi kebutuhan pasar yang semakin memperhatikan kualitas produk sekaligus mendukung gaya hidup sehat. Dari Jakarta, Muharlin dan Raga Firdaus melaporkan. Bersama Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibio beserta jajaran pengurus pimpinan pusat menghadiri penutupan Kongres ke-6 Partai Demokrat di Jakarta. Kehadiran Angela menjadi bagian dari solidaritas antar partai politik dalam membangun komunikasi dan kolaborasi ke depan. Acara penutupan Kongres ke-6 Partai Demokrat yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto, Agus Harimurti Yudhoyono kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2025 hingga 2030. AHY juga berkomitmen untuk mendukung penuh asta cita pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Demokrat berkomitmen penuh untuk menyukseskan pemerintahan ini. Kita mendukung asta cita Presiden Prabowo dalam membangun kedaulatan pangan, energi, dan air. Kita akan memastikan bahwa program infrastruktur yang digagas akan berdampak langsung dan nyata bagi kesejahteraan rakyat. Acara yang turut dihadiri Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanusudibio ini juga sebagai ajang silaturahmi sekaligus bentuk kolaborasi antara partai politik dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan. Demokrat adalah partai yang dipimpin oleh anak muda. Tentu kita punya kesamaan, kita punya DNA yang sama sebagai partai nasionalis. Kita berharap Demokrat semakin maju dan berkembang ke depannya. Jadi saya lihat ini adalah acara yang dihadiri oleh banyak partai politik, banyak petinggi-petinggi Republik ini, dan memberikan suatu optimisme untuk sama-sama kolaborasi ke depan. Dan kami dari Partai Perindo juga melihat kehadiran kami di sini adalah bagian dari gerakan kebersamaan itu, bagian dari koalisi juga.
Dengan kehadiran berbagai tokoh dan elit politik dalam kongres ini, diharapkan dapat membentuk sinergi antara partai semakin kuat dalam membangun Indonesia ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Mahasiswa pasangan sesama jenis di Banda Aceh akhirnya dihukum cambuk sebanyak 160 kali. Prosesi ukubat cambuk tersebut dilakukan di Komplek Bustanul Salatin Banda Aceh sambil disaksikan masyarakat umum. Hukuman cambuk terhadap mahasiswa pasangan sejenis berinisial DA dan AI dilakukan oleh Algojo di hadapan masyarakat umum. Cinta budaya, DA menjalani 82 kali cambukan sementara AI mendapat 78 kali cambukan. Eksekusi dilakukan usai seluruh proses persidangan dinyatakan inkrah oleh Mahkamah Syariah Banda Aceh. Pasal yang dilanggar antara lain Pasal 63 Ayat 1 Konun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat. Kasus liwat dalam 3 tahun terakhir memang baru ini yang kita temukan dan terbukti mereka melakukan perbuatan liwat sehingga vonis dari hakim mereka diberikan hukuman 85 kali dan 80 kali. Munculnya fenomena gay di Banda Aceh membuat sejumlah warga resah dan mereka meminta pemerintah lebih aktif untuk melakukan sosialisasi dan penegakan hukum bagi pelaku. Liwat atau pasangan sesama jenis yang diketemukan di Kota Banda Aceh, selama ini yang kami sudah jalankan, kami ingin memberantas, ingin menghilangkan jejak-jejak liwat itu sendiri. Sebenarnya kita harus waspada dan didukung dengan sosialisasi dan penyuluhan. Lebih terfokusnya disosialisasikan dan penyuluhan ke organisasi-organisasi kepemudaan, kemasyarakatan atau kampus-kampus atau sekolah. Keduanya merupakan mahasiswa yang tengah menempuh studi di Banda Aceh. Sebelumnya mereka diamankan warga karena kedapatan melakukan hubungan sejenis di Kecamatan Syah Kuala, Banda Aceh beberapa bulan lalu. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin melaporkan. Ribuan pelajar demo menolak makan bergizi gratis. Mereka meminta dana MBG dialihkan untuk sekolah gratis di Papua. Ya, para pelajar juga menuntut seluruh sarana dan juga prasarana sekolah di Kabupaten Paniai diperbaiki sehingga mereka bisa belajar dengan aman. Ribuan pelajar SD, SMP, dan SMA yang tergabung dalam aliansi pelajar se-Kabupaten Paniai menggelar aksi menolak makan bergizi gratis program pemerintah Prabowo Gibran. Demo dimulai dengan long march sejauh 4 km dari lapangan Karel Gobay menuju kantor Bupati Paniai di Madi. Dalam aksinya, ribuan pelajar menolak program makan bergizi gratis diterapkan di Kabupaten Paniai dan kabupaten lainnya di Provinsi Papua Tengah. Sebagai gantinya, para pelajar ini meminta agar anggaran untuk makan bergizi gratis dialihkan untuk pendidikan gratis di Papua Tengah. Selain itu, para pelajar menuntut agar seluruh sarana dan prasarana sekolah di Kabupaten Paniai diperbaiki sehingga mereka bisa belajar dengan aman di sekolah masing-masing. Long march penyampaian aspirasi belajar di kantor Bupati Paniai dikawal ketat oleh aparat keamanan. Dan itu menurut analisa saya itu juga tidak aspirasi murni karena mereka setelah dimintai keterangan juga karena ada tekanan dari kelompok tertentu untuk ya seolah-olah menolak makan bergizi gratis. Pangdam Cendrawasih meminta jajarannya untuk tidak terpengaruh dengan demo dan tetap menjalankan program makan bergizi gratis di seluruh tanah Papua. Dari Papua Tengah, Freddy Nuboba melaporkan. Pemirsa, bulan suci Ramadan tinggal menghitung waktu. Persiapan amalan ini tentunya telah dilakukan umat muslim di seluruh dunia. Ya, lantas amalan apa saja yang dianjurkan di bulan yang penuh berlimpah ampunan? Berikut liputannya untuk Anda.
Menimba ilmu agama pusatnya di Kota Tapak Tuan, Aceh Selatan. Di bulan penuh berkah menjadi waktu yang istimewa bagi umat Islam untuk membekali diri ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Di Madrasah Ummul Quran ini lahir para tahfiz atau penghafal Al-Quran. Di pondok pesantren ini, kegiatan sekolah formal selaras dengan ilmu agama. Ratusan santri berlomba menghafal kalam ilahi. Banyak membaca Al-Quran, murojaah, dan mengkhatamkan Al-Quran. Apalagi saat bulan Ramadan, para santri akan menikmati waktu saat diturunkannya Al-Quran. Bahwa membaca Al-Quran di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah SWT, pahalanya 2 kali lipat. Karena bulan Ramadan adalah syahrul Quran, diturunkannya Al-Quran oleh Allah melalui malaikat Jibril secara beransur-ansur kepada Nabi Muhammad SAW. Siapkan diri, bekali dengan ilmu yang bermanfaat menyambut datangnya bulan berlimpah berkah. Dari Aceh Selatan, Aceh, Ihdar Ivan melaporkan. Pemirsa, dalam menyambut Ramadan, tak lengkap rasanya kalau belum mengintip apa saja yang akan menjadi tren, termasuk fashion busana. Dan berikut yang bisa menjadi inspirasi untuk Anda pemirsa yang nantinya akan bisa Anda kenakan di dalam bulan suci Ramadan dan juga di hari raya tahun ini. Inilah deretan mewahnya ragam desain busana pada perayaan Fashion Nusantara dalam gelaran Fashion Show di Jakarta. Warna-warna berani mendominasi Fashion Show dalam menyambut bulan Ramadan yang tinggal menghitung hari. Ya, Zaloraya 2025 hadir untuk merayakan Ramadan bersama sederet desainer ternama Nusantara. Mengusung model yang long lasting atau tak lekang oleh zaman, Itang Yunas, salah satu desainer yang berpartisipasi terus berinovasi. Jika tahun sebelumnya warna pastel mendominasi tren, kali ini warna hitam dipadu-padankan dengan warna-warna non-elegan. Tak hanya untuk Ramadan, model yang ditampilkan juga bisa dipakai timeless atau di segala suasana untuk menjangkau dan menarik perhatian kalangan muda. Begitu banyak anak muda yang sekarang conscious terhadap agamanya, ya, misalnya mereka udah mulai berhijab, mereka udah mulai merasakan sesuatu yang harus bertutup. Nah, kita harus ngambil sesuatu tema itu. Fashion Show ini digelar sebagai bentuk kontribusi dan apresiasi terhadap industri fashion lokal serta wadah ekspresi bagi para desainer tanah air. Kita mau mengembangkan terus produk-produk fashion yang ada di Indonesia, dan inilah salah satu bentuk komitmen atau support kita untuk produk-produk fashion atau desainer-desainer yang ada di Indonesia. Jadi, tunggu apa lagi? Semoga ini bisa menjadi inspirasi Anda untuk tampil stylish di hari spesial nanti ya. Dari Jakarta, Stephen Patinama melaporkan. Pemirsa, memasuki bulan puasa, biasanya umat muslim ini sudah mulai mencari-cari kira-kira apa ya yang akan disantap saat berbuka nanti. Ya, Alista dan juga pemirsa, kami punya rekomendasi untuk membuat kreasi takjil yang menggiurkan dari chef ternama. Ini dia liputannya untuk Anda. Fruit Punch Jelly. Minuman segar ini bisa menjadi alternatif Anda untuk berbuka puasa nanti. Potongan lemon, daun mint, selasih, aneka jelly rasa buah, ditambah sedikit susu fermentasi dan minuman soda, bisa menyegarkan dahaga setelah seharian berpuasa. Ya, kreasi takjil Ramadan dan menggiurkan ini menjadi salah satu dari menu andalan yang disiapkan seorang chef ternama, Fajar Alam. Jadi khususnya untuk takjil, satu keluarga bersama semua whole family dan merasa kegembiraan setelah kita konsumsi resep yang sudah saya bikin. Karena memang sesegar itu dan ini juga pastinya mudah dibikin.
Terus bahan-bahannya juga mudah didapat di mana aja. Setelah membuat langsung takjil dengan jebolan Master Chef ini, saya jadi penasaran seperti apa ya rasanya. Perpaduan dari soda, terus habis itu susu fermentasinya, dan bahan-bahan yang dipakai kayak jelly, biji selasi, tadi ada perasan lemon sama daun mint, itu semua menyatu dengan cantik. Dan gitu. rasa si fruit punch-nya itu juga berbagai rasa buah-buahannya juga ngeblend gitu ya. Jadi tunggu apa lagi untuk mencoba kreasi takjil Ramadan ini nanti di rumah ya pemirsa. Dari Jakarta, Jessica Winoto dan Jimmy Jasin melaporkan. Ramen menjadi salah satu ikon kuliner Asia yang makin digemari. Betul sekali, Camar. Ramen ini tidak hanya menjadi santapan favorit di Jepang, tapi juga di banyak negara, termasuk di Indonesia. Salah satu resto mie ramen ternama di Indonesia, Ramen Ya, membuka cabang baru di salah satu mal di Jakarta Utara. Berkolaborasi dengan Sushi Ya, Ramen Ya hadir memberikan ragam santapan mulai mie ramen hingga sushi. Pelanggan tidak hanya menikmati legendary chicken ramen, chicken miso ramen, dan chicken hot ramen, namun juga menu spesial lain seperti sushi nigiri, gunkan, salmon sashimi, dan tuna sashimi dengan harga terjangkau. Nah sekarang kita reopening, kita buka lagi menjadi ramennya Exusia, yang berarti menunya lebih banyak, terus store-nya juga mungkin lebih luas gitu. Jadi bisa langsung dicobain karena di sini ada ramennya, ada Sushia juga. Karena kedepannya ramennya dan Sushia atau Daya Group sendiri itu akan mengembangkan ramennya Exusianya gitu. Jadi akan buka lebih banyak ramennya Exusianya. Memasuki bulan Ramadan, Ramen Ya Exusia memberikan promo menarik termasuk takjil gratis dan bundling spesial untuk berbuka puasa bersama keluarga dan kolega. Dari Jakarta, Muharlin dan Andri Setiawan melaporkan. Pemirsa, pop-up resto di kawasan Jakarta Selatan bisa menjadi salah satu destinasi Anda untuk keluarga, pastinya untuk berbuka puasa nanti. Ya, mau sama keluarga atau juga kolega juga bisa berbuka puasa secara prasmanan atau all you can eat ya, dengan lebih dari 70 menu khas Nusantara. Kita lihat informasinya. Konsep The Seven Culinary Wonders of Ramadan, Kuba Ramadan Pop-Up Resto yang berada di The Tribrata Hotel and Convention Center, Dharmawangsa, Jakarta, Sutasoma Hotel and the Opus Grand Ballroom kembali hadir di momen Ramadan 2025 untuk memberikan pengalaman berbuka puasa dan berkumpul bersama keluarga, kerabat, dan kolega sembari menikmati berbagai hidangan. Pengunjung dapat menikmati pengalaman bersantap mewah yang menghormati kekayaan warisan serta kearifan lokal masakan khas Nusantara, Asia, dan Timur Tengah. Makanan kami ini sudah sangat populer di kalangan tamu-tamu yang sudah biasa datang ke Kuba setiap tahunnya. Hampir 80% menu kami di Indonesia, authentic Indonesian traditional. Jadi semuanya disiapkan fresh dan juga kami yakinkan ke semua tamu, teman-teman, bahwa semua makanan yang kami sajikan pasti teman-teman suka dan juga teman-teman pasti akan nikmati. Tidak hanya menyantap puluhan menu pilihan yang lezat, pengunjung juga dihibur dengan pertunjukan musik khas Timur Tengah. Dari Jakarta, Stephen Patinama dan Pandu Priyo melaporkan. Pemirsa, kami akhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Berita-berita yang kami sampaikan di program seputar iNews pagi hari ini bisa Anda lihat di okezone.com. Silakan men-scan barcode yang tertera. Saya Arlista Hadi. Dan saya Camar Haenda. Selamat beraktivitas. Tetap semangat dan sampai jumpa.